warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video tentang materi tentang konsep dasar sistem basis data. Nah, kalau sebelumnya belum ada video ya. Nah, ini video yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan kembali dari dasar dulu ya. Oke, yang pertama saya membahas tentang definisi basis data. Nah, kata basis data itu berasal dari dua kata, dari kata basis dan data. Nah, basis sendiri memiliki arti dan data juga memiliki arti tersendiri. Nah, apa sih basis itu? Basis kalau kita melihat dari kamus bahasa Indonesia, artinya sebagai bisa dikatakan sebagai markas atau gudang, atau dengan kata lain adalah tempat bersarang atau berkumpulnya data. Jadi kalau data itu pasti punya tempat. Nah, data sendiri apa? Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka dan huruf. Nah, sekarang saya mau membahas tentang objek manusia. Objek manusia sendiri ada banyak ya, ada pegawai, ada mahasiswa, ada nasabah, ada siswa, ada guru, ada dosen, ada dokter, ada perawat, ada pasien, dan masih banyak lagi objek-objek manusia yang bisa disimpan dalam bentuk data gitu ya. Oke, itu adalah pengertian basis sendiri dan data sendiri. Nah, kalau digabung, basis data itu apa? Basis data adalah satu kumpulan data yang disimpan secara bersama-sama. Jadi datanya ada banyak. Jadi kalau tadi saya menyebutkan data itu adalah representasi dunia nyata yang mewakili objek gitu ya. Kalau manusia misalnya mahasiswa, nah kita bicara mahasiswa nih ya, ada data mahasiswa. Data mahasiswa itu kan banyak ya, ada mahasiswa si A, si B, si X, si Y, dan seterusnya. Nah, setiap mahasiswa tersebut tentunya memiliki memiliki data seperti nama, nomor induk, dan sebagainya. Nah, data-data mahasiswa semua itu tadi kita sebut dengan kumpulan data. Nah, kumpulan data itu disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema. Nah, apa ini skema? Nanti kita akan belajar tentang skema atau struktur tertentu dari suatu data tadi gitu ya. Nah, struktur tertentu tadi itu atau skema tadi itu kita nanti membuatnya atau mendesainnya dengan menggunakan software. Nah, ngapain yang akan kita lakukan nanti? Yaitu melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Loh, kok manipulasi, Bu? Maksudnya apa gitu ya? Misalnya nih, saya tadi bilang ada data mahasiswa. Data mahasiswa tentu ada NIM, nama gitu ya, misalnya begitu. Dua itu saja dulu. Ada data NIM nama dari berbagai mahasiswa. Itu nanti kita bisa memanipulasinya menjadi berbagai macam. Satu, bisa jadi presensi. Dua, apabila nanti daftar nama dan NIM tadi saya beri nilai masing-masing di setiap masing-masing nama, dia nanti akan menjadi daftar nilai dari mahasiswa tertentu gitu ya. Itu merupakan suatu kegiatan memanipulasi data. Nah, baiklah, definisi basis udah, definisi data udah, definisi basis data udah. Nah, seperti nama mata kuliah kita ini adalah sistem basis data. Berarti sistem basis data itu apa gitu ya? Pengertian sistem basis data kalau saya ambil dari bukunya Adi Nugroho yang diterbitkan tahun 2011, dia mengatakan bahwa sistem basis data atau yang saya singkat dengan SPD merupakan koleksi dari data-data yang terorganisasi sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi. Nah, manipulasi ini seperti yang tadi saya sampaikan. Manipulasi ini bisa memperbarui, ngedit ya, edit datanya diedit atau mau dicari. Cari itu misalnya saya ingin tahu mahasiswa peserta sistem basis data yang perempuan aja siapa aja sih gitu, bisa mencari. Kemudian bisa mengolah dengan perhitungan tertentu. Misalnya ada mahasiswa atas nama A gitu ya. Dia nilai tugas satunya
80, tugas 2-nya 80 misalnya gitu ya. Kemudian nilai UTS UAS-nya misalnya 100 gitu ya. Sama-sama 100. Kira-kira nanti nilai akhirnya berapa ya? Nah, itu kita bisa melakukannya dengan suatu proses perhitungan tertentu. Nah, selain itu data itu juga bisa dihapus gitu ya. Tapi pesan saya ya, nanti kalau Anda sudah bisa mendesain suatu database, kemudian membuat suatu aplikasi, sebaiknya untuk data master jangan sampai terhapus, karena data master itu nanti bisa menjadi history gitu ya. Oh, ini mahasiswa ini sudah nggak jadi kuliah gitu ya, terlanjur dikasih NIM misalnya, terus dihapus. Nah, sebaiknya tidak seperti itu. Jadi supaya ada apa namanya history bahwa dia pernah masuk ke kampus ini. Mungkin itu untuk pengertian sistem basis data. Nah, sekarang apa sih manfaatnya menggunakan basis data gitu ya? Di sini ada 7 manfaat paling utama ya. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Kok bisa dibilang cepat gitu ya? Kalau kita tidak menggunakan basis data, yang artinya kita hanya mengingat-ingat dalam pikiran kita, kadang otak manusia tuh nggak selamanya langsung ingat gitu ya. eh, Mahasiswa ini sudah eh, mengikuti ujian belum ya, udah dapat nilai belum ya, gitulah. Kalau kita melihat dari data, kita tinggal mencari datanya yang sudah tersimpan. Nah, ketemu datanya, cepat kan, daripada kita memikirkan masih cari mungkin dalam bentuk paper gitu ya, masih sulit gitu ya. Nah, kemudian mudah. Apa sih mudahnya gitu ya? Jadi kita kalau mau cari atas nama siapa gitu ya, kita bisa mencari kata kuncinya. Misalnya, saya ingin tahu mahasiswa yang ada namanya Wahyu itu siapa aja sih? Saya cuma ingat ada nama Wahyunya, entah Wahyu siapa gitu ya. Jadi kita search nama mahasiswa itu yang mengandung nama Wahyu. Nanti akan muncul. Nah, itu mudah ya, daripada kita mencari satu persatu apabila dalam bentuk kertas gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, pemanfaatan dari basis data adalah efisiensi ruang penyimpanan. Jadi kalau yang tadinya disimpan dalam bentuk kertas, itu pasti membutuhkan outener ya, di map-map gitu ya, kemudian diletakkan di lemari. Ya kalau datanya hanya 20 tahun, kalau sampai berpuluh-puluh tahun bagaimana gitu ya. Oleh karena itu kita sebaiknya menggunakan basis data. Dengan basis data kita hanya butuh space, ruang penyimpanan dalam bentuk device gitu ya, nanti bisa disimpan di harddisk. Harddisknya misalnya udah usang, kita bisa mengcopy paste ke harddisk yang baru, begitu seterusnya. Jadi di backup seterusnya, data itu nggak akan pernah hilang dan tetap efisiensi dalam ruang penyimpanan. Bahkan sekarang sudah ada penyimpanan di cloud, jadi kita udah nggak perlu menggunakan device lagi gitu ya. Yang ketiga adalah pemanfaatan tentang keakuratan. Akurat ini jadi datanya tuh pasti jelas, angkanya itu sudah pasti, gak mungkin keliru. Jadi kalau kita hanya mengingat-ingat dari ingatan, kira-kira 80-an nilainya, padahal 82,5 sekian, nah misalnya gitu. Ada koma-komanya, itu kalau kita simpan dalam basis data tentu lebih akurat. Yang keempat adalah ketersediaan. Artinya ketika kita mau butuh data, oh saya pengen menampilkan data presensi mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem basis data pada tahun sekian, semester sekian gitu ya. Itu langsung ada, pasti ada selama kita menyimpannya di dalam basis data. Yang kelima adalah kelengkapan atau completeness. Kelengkapan artinya semua data itu ada di sana. Kita mau cari data ini, data itu, asalkan semua dulu pernah kita simpan, pasti ada. Tapi kalau misalnya kita tidak menyimpan, tidak pernah menyimpannya ya, itu apa namanya, tentunya datanya akhirnya nggak bisa kebaca, orang nggak disimpan ya. Oke. Dan yang keenam adalah keamanan atau security. Dalam artian aman di sini bukan aman dari penjahat ya, tapi aman mungkin ada bencana alam gitu ya, misalnya terbakar. Naudzubillah ya, naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Jadi maksud saya keamanan itu kalau kita backup, apalagi di cloud gitu ya, pasti aman. Jadi kita nggak akan kehilangan datanya. Paling kalau kehilangan kan mungkin kita lupa password gitu ya. Tapi sebaiknya nanti bisa di manajemen gitu ya. Kalau dalam perusahaan gitu ya, di manajemen siapa yang memegang gitu ya, memegang akunnya gitu.
Dan yang terakhir adalah kebersamaan pemakai atau shareability. Saya kasih contoh begini ya. Kalau di bagian penerimaan mahasiswa baru, dia akan menerima data mahasiswa baru seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, nomor telepon, mungkin dia ngambil program studi apa, dia masuk di tahun akademik berapa, dan sebagainya gitu ya. Itu bagian penerimaan mahasiswa baru. Kemudian nanti bagian BAAK, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ya, ingin mencetak presensi kuliahnya gitu ya. Nah data mahasiswanya tadi nggak usah nginput baru lagi, dia bisa ngambil data yang sudah pernah diinputkan oleh si PPMB tadi gitu ya. Atau misalnya bagian keuangan ingin tahu ini tagihan mahasiswa si A, si B, si C itu berapa aja sih. Nah dia nggak perlu mengetikkan lagi data mahasiswanya, dia bisa menggunakan data mahasiswa yang sudah diinputkan oleh bagian penerimaan mahasiswa baru begitu. Oke, ini adalah 7 pemanfaatan basis data. Bila Anda punya pandangan lain, oh Bu, saya tahu lagi nih pemanfaatan basis data yang lainnya, yang ke-8, 9 dan seterusnya, boleh silakan tulis di komen kalau memang ada ya. Oke. Saya lanjutkan. Apa sih kriteria basis data? Kriteria basis data ini di sini ada 5 ya. Yang pertama, bersifat data oriented dan bukan program oriented. Jadi maksudnya begini, kalau kita bicara sistem akademik gitu ya, ketika saya menggunakan sistem lama gitu ya, mungkin versinya lama tapi datanya tetap gitu ya. Ketika kita berpindah ke aplikasi yang berbasis baru, misalnya yang tadinya berbasis web, kita mau menggantinya dengan berbasis Android misalnya, datanya itu tetap sama. Jadi kita kriterianya itu di data oriented, bukan di program oriented. Oke. Yang kedua, ini hampir sama dengan nomor 1 ya, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa mengubah basis datanya. Jadi ketika kita menggunakan banyak program aplikasi ya, entah itu program berbasis web, berbasis Android gitu ya, tetapi datanya tetap ngambil dari satu tempat dan itu tidak merubah datanya. Datanya tetap gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kriteria yang ketiga adalah dapat berkembang dengan mudah. Yang bisa berkembang dengan mudah apanya? Volumenya. Misalnya begini, pada tahun ini gitu datanya masih misalnya 500 mahasiswa misalnya, bisa jadi data tahun depan bisa bertambah menjadi 1000 mahasiswa misalnya. Jadi volume datanya bisa berkembang, bisa bertambah seperti itu. Bahkan bukan hanya volume aja, tapi strukturnya juga bisa bertambah. Contohnya begini, kalau zaman dulu untuk penggunaan data mahasiswa itu kan dikelola oleh kampus internal ya. Misalnya ketika dia lulus nanti datanya disimpan internal. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, data mahasiswa tersebut disimpan secara secara global ya. Di Indonesia ini menggunakan PD Dikti namanya. Nah, itu ketika kita menggunakan PD Dikti, dia terhubung juga dengan nomor induk kependudukan. Nah, ketika kita mau memasukkan data mahasiswa, saat ini kita butuh nomor induk kependudukan atau KTP. Kalau mungkin zaman dulu kita belum membutuhkan data KTP, sekarang butuh. Lah, gimana caranya? Kalau database-nya tetap, bisa nggak nambahin data KTP? Bisa, kita bisa merubah strukturnya. Jadi kita tambahkan field satu lagi untuk field nomor induk kependudukan begitu. Dan ini bukan hanya sekedar nambah field aja ya. Misal nih ya, saat ini kan nomor induk mahasiswa misalnya cuma 4 digit terakhir itu sebagai nomor urut. Itu kalau dianggap mahasiswanya mencapai ribuan atau dalam arti maksimal 9.999. Nah, gimana kalau mahasiswanya mencapai 10.000 ke atas gitu ya? Angkanya kan nggak cukup kalau cuma 4 digit gitu ya. Kita bisa merubah strukturnya, lebar angkanya bisa kita tambahkan, misalnya nambahin satu lagi jadi 5 digit urut abjad, urut presensinya gitu ya, bisa itu juga gitu ya. Jadi kita bisa mengembangkan basis data itu dengan mudah. Oke, kriteria yang keempat adalah dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sekalipun data itu sama gitu ya, kita bisa menggunakan dengan cara yang berbeda. Nih contohnya ya,
kalau di bagian keuangan misalnya, dia akan menggunakan data mahasiswa untuk keperluan keuangan. Dia bisa mencari siapa sih yang sudah bayar uang gedung, siapa yang sudah bayar SPP, siapa yang masih punya tanggungan dan sebagainya. Tetapi data mahasiswa tadi juga bisa dipakai oleh bagian lain, misalnya BAAK, dia mau menggunakan data tersebut untuk mencetak presensi begitu ya. Kan secara tampilan seharusnya kan berbeda. Satunya keuangan, satunya presensi. Nah, caranya beda tapi datanya sama yang diambil begitu. Oke, yang kelima adalah kerangkapan data yang minimalis gitu ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan satu basis data yang sama gitu ya, nanti misalnya di bagian keuangan udah nginput data nama mahasiswa sendiri, bagian BAAK nginput sendiri misalnya. Bisa jadi nama itu mungkin hurufnya ada yang berbeda gitu ya. Kayak sekarang begini, ada ejaan nama yang hurufnya double, ada yang nggak double, walaupun pengucapan katanya ternyata sama gitu ya. Nah itu, mohon maaf. Nah itu akan menjadi kerangkapan data kalau kita tidak menggunakan satu basis data yang terpusat seperti itu. Oke, itu adalah kriteria basis data. Nah, selanjutnya cara pandang data. Cara pandang data ada dari 3 sudut cara pandang ya. Sudut pandang yang pertama adalah peringkat pengguna atau user. Jadi user itu dia hanya melihat apa yang ada di dalam pandangannya dia. Contohnya begini, ketika Anda datang ke mesin ATM, saya mau mengambil uang gitu ya, mengambil uang dari rekening saya sendiri gitu ya. ATM-nya milik saya sendiri, saya masukkan ke dalam mesin ATM, kemudian saya masukkan PIN-nya begitu ya. Akhirnya saya bisa tahu informasi siapa yang sudah mengirim ke saya, atau mungkin saldonya saat ini ada berapa begitu ya. Nah, pengguna ini atau user ini, dia tahu adalah ketika dia berhadapan dengan mesin ATM yang ada di depannya dia. Besok dia pakai mesin ATM yang lain, ya tetap datanya dia yang dia lihat. Dia nggak tahu data itu disimpan di mana. Dia hanya bisa melihat apa yang dia lihat dengan sudut pandangnya saja. Berbeda lagi dengan peringkat logika. Nah, ini mungkin nanti setelah Anda kuliah ini bisa jadi Anda masuk dalam golongan peringkat logika. Peringkat logika ini memang bukan orang yang membuat database-nya, tetapi dia bisa menggunakan database. Jadi dia tahu data itu disimpan di mana. Misalnya, data mahasiswa ada servernya, disimpan menggunakan tools apa gitu ya. Dan dia tahu data mahasiswa itu memiliki NIM, di mana NIM itu menjadi primary key. Nanti saya akan menjelaskan apa itu primary key ya. Yang pasti primary key itu adalah pembeda antara satu data mahasiswa dengan data mahasiswa lainnya gitu ya. Nah itu dia bisa melihat berdasarkan data tersebut. Saya pengen tahu sih berapa jumlah mahasiswa, bisa dilihat. Saya pengen tahu mahasiswa yang berdomisili di Malang, dia juga bisa melihat gitu ya. Dengan cara apa melihatnya? Nanti kita akan belajar ini dengan di praktikum ya. Ada perintah select, bintang, from, MHS, where dan sebagainya. Nah itu perintahnya seperti itu nanti. Nah, begitu ya, itu adalah peringkat logika. Nah, cara pandang yang terakhir adalah cara pandang data dari segi peringkat fisik. Ini yang paling paling tinggi. Ini saya nulisnya di bawah ya, harusnya dia paling tinggi ya. Paling tinggi itu artinya dia bisa melihat dari segala sudut. Dari sudut user bisa, sudut logika bisa, dan dia juga secara fisik bisa. Bedanya apa dengan peringkat logika? Kalau logika dia kan hanya tahu bisa menampilkan data ini itu gitu ya. Tapi kalau fisik dia itu orang yang membuat. Artinya begini, misal nih ya, ketika kita menginputkan data mahasiswa memiliki agama dengan kode 0 gitu ya, agamanya kodenya 0. Mungkin dari peringkat logika masih bingung karena bukan dia yang bikin. Ketika dia melihat field agama, kok 0101 artinya apa ini ya gitu ya. Dia mungkin nggak ngerti karena bukan dia yang bikin. Dia harus bertanya dulu kepada si pembuatnya, atau ini si pembuatnya si peringkat fisik. Dia tahu kode 0 itu adalah agama Islam gitu ya. Kalau kode 1 agama Kristen misalnya, dia tahu seperti itu. Atau mungkin bukan hanya itu ya, misalnya tipe
Nama, tipe nama tentu menggunakan karakter gitu ya. Lebarnya berapa? Ini ada nama mahasiswa yang panjang sekali namanya gitu ya. Ketika saya masukkan kok nggak apa ya? Kok nggak cukup gitu loh ya. Ini emang karakternya berapa sih maksimalnya? Nah, yang tahu adalah bagian peringkat fisik. Siapa sih peringkat fisik ini? Peringkat fisik ini adalah orang yang membuat basis data mulai dari skemanya. Jadi dia membuat skema basis data, saya membuat database tabel ini nanti menggandengnya seperti ini, kemudian nanti yang menjadi primary key ini, dan setiap fieldnya itu dia sudah tahu karakternya apa saja. Misalnya field name. Field name itu terdiri dari 8 karakter. Terdiri dari 2 karakter pertama menandakan tahun masuk, 2 karakter kedua untuk pembeda dia prodi apa, dan 4 karakter yang di belakang nomor urutnya dia tahu gitu ya. Kalau peringkat logika belum tentu, bisa saja tahu dengan instingnya dia, atau mungkin dia pernah nanya tapi dia bisa jadi lupa gitu ya, karena dia bukan pembuatnya gitu ya. Jadi cara pandang data terbagi dari 3 bagian ya. Oke, selanjutnya ada 2 bentuk bahasa basis data. Ada 2 ya. Ada data definition language yang disingkat DDL, ada data manipulation language atau DML. Ini beda ya. Bedanya apa? Kita lihat. Kalau data definition language ini adalah struktur basis data yang menggambarkan skema basis data secara keseluruhan dan didesain dengan bahasa khusus yang kita sebut dengan DDL atau Data Definition Language. Nah, hasil dari kompilasi perintah DDL ini adalah suatu kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang nantinya akan kita sebut dengan nama kamus data atau data dictionary. Jadi nanti di kamus data itu misalnya kamus data mahasiswa, nanti dijelaskan NIM itu apa. Oh, primary key. Dia tipenya apa? Oh, tipenya numerik karena memang cuma angka saja. Oh, berapa lebarnya? Oh, 8 karakter dan seterusnya. Itu semua dijelaskan di kamus data. Jadi apa sih kamus data itu? Kamus data merupakan suatu metadata atau superdata, yaitu data yang dideskripsikan data sesungguhnya gitu ya. Jadi ini nanti peringkat fisik harus bisa membuat ini data definition language. Kira-kira ya, ini saya kasih bocoran aja. Kira-kira nanti di lab tuh bentuknya seperti ini. Create database. Nah, mesti bunyinya kalau nggak create, drop, nah, seputar itu gitu ya. Alter, nah seputar itu ya. Jadi perintah-perintah yang seperti itu. Oke. Selanjutnya beda lagi dengan data manipulation language. Jadi kalau tadi sudah di DDL, sekarang DML. Jadi DDL dulu ya, baru DML. Karena DDL itu proses kita menciptakan suatu basis data baru, karena dia yang membuat. Kalau DDL ini yang tadi saya bilang dia berada di peringkat logika. Dia bisa melihat logika. Di sini belajarnya menggunakan bahasa DML, yaitu merupakan suatu bahasa basis data yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu baris data tertentu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, manipulasi terhadap data itu ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menambah itu termasuk insert ya, jadi kita menambah suatu data. Misalnya data mahasiswa tadinya jumlahnya 99 mahasiswa, kita mau nambah 1 mahasiswa lagi jadinya 100 gitu ya. Kita nanti akan menggunakan perintah penambahan yaitu insert. Itu yang pertama. Yang kedua, habis di insert kita pengen lihat benar nggak sih ada 100 mahasiswa, kita pakai perintah read ya, melihat atau read atau membaca. Di sini kita bisa menampilkan data pada suatu basis data. Yang ketiga, kita bisa mengubah, data yang kita masukkan tadi jenis kelaminnya laki-laki, ternyata bukan perempuan, keliru gitu ya, kadung disimpan gitu ya, kita masih bisa mengeditnya, edit atau update ya, kita bisa merubah data di suatu basis data. Dan yang keempat adalah kita bisa melakukan penghapusan data dari suatu basis data. Misalnya data tadi salah gitu ya, bukan mahasiswa baru, itu mahasiswanya udah ada sebelumnya gitu ya, hapus aja gitu ya, bisa dihapus dengan perintah delete. Oke, itu adalah DDL ya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengguna basis data dan administrator. Eh, Pengguna basis data itu terdiri dari dua jenis ya, database administrator atau dikenal dengan DBA gitu ya. Dan ada lagi database user. Oke, bedanya apa? Kalau database administrator yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik data maupun programnya gitu ya, baik databasenya maupun aplikasi yang digunakan gitu ya. Apa sih fungsi DBA tadi gitu ya? Yang pertama, dia akan mendefinisikan pola struktur basis data. Jadi yang dia bikin skema tadi itu ya. Terus yang kedua, dia mendefinisikan struktur penyimpanan metode akses. Gimana sih disimpannya, tabelnya ada berapa, gimana cara gandengnya antara tabel satu dengan lainnya, untuk mengaksesnya pakai metode apa, caranya gimana gitu ya, dia yang tahu. Yang ketiga, dia bisa memodifikasi pola dan organisasi fisik gitu ya, dia bisa merubah strukturnya gitu ya. Yang keempat, dia memberi kewenangan pada user untuk mengakses data. Misalnya begini, ada user mahasiswa, dia mungkin hanya bisa melihat data, dia mengambil KRS atau mata kuliah apa saja, nilainya apa saja, gitu saja ya. Tetapi dosen dia bisa melihat, selain melihat data dirinya sendiri sebagai dosen, dia ngajar apa, mata kuliahnya apa yang dia ampu, berapa SKS, dia mungkin juga bisa melihat mahasiswanya siapa aja sih yang ikut ke dia gitu ya. Jadi kita bisa memberikan kewenangan pada masing-masing user dengan sesuai kebutuhannya masing-masing begitu. Dan yang terakhir, menspesifikasikan keharusan integritas data gitu ya. Jadi misalnya data ini nanti digunakan untuk apa saja, digandeng sama fungsi apa saja. Misalnya data mahasiswa itu kan bisa digunakan untuk presensi, nanti ada KRS-nya. Sebelum presensi KRS dulu ya, kemudian nanti setelah KRS ada KHS, dan itu dia bisa menspesifikasikannya. Oke, itu database administrator. Sekarang yang kedua, database user atau pengguna. Pengguna sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 4 kelompok loh. Kelompok pertama yaitu programmer aplikasi. Dia itu sebenarnya bisa ngoding, bisa melakukan pembuatan program, tapi belum tentu dia yang membuat database-nya gitu ya. Jadi database-nya mungkin sudah disediakan, dia tinggal membuat berdasarkan database yang sudah dibuat gitu ya. Nah, user yang bagian pertama ini atau programmer aplikasi ini, dia tugasnya hanya membuat program aplikasi dan database-nya tinggal mengambil saja. Kelompok yang kedua adalah casual user. Dia adalah pemakai yang sudah mahir. Dia bisa berinteraksi dengan sistem tanpa menuliskan program. Tapi dia menggunakan query. Yang tadi saya bilang di peringkat menengah tadi ya, dia bisa melihat dari logikanya. Nah, itu ya, itu casual user. Jadi dia kalau mau lihat data mahasiswa tinggal ketikkan select bintang from mahasiswa, begitu aja. Oke, database user yang ketiga adalah end user atau naive user. Dia adalah pemakai yang belum mahir. Dia hanya tinggal menjalankan aplikasi yang udah dibuat oleh programmer. Jadi programmer bikin aplikasinya berdasarkan database yang udah dibuat oleh si pembuat database. Kemudian setelah jadi, aplikasi itu digunakan oleh si user. User ini cuma bisa pakai aplikasinya, dia nggak tahu database-nya disimpan di mana, gimana cara bikinnya, pokoknya dia bisa pakai gitu ya. Dan yang keempat ini berbeda lagi ya, beda lagi. Kalau end user tadi bisa umum ya, orang awam dia langsung dihadapkan sama aplikasi itu bisa langsung menggunakan. Contohnya orang yang menggunakan mesin ATM itu kan ada aplikasinya di situ. Gimana sih kalau saya mau lihat transferan masuk, gimana caranya? Saya mau ngambil uang, mana yang ditekan? Dia sudah tahu langkah-langkahnya. Tetapi beda sama spesialis user. Jadi user yang khusus, yang spesialis. Dia adalah pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka pemrosesan data, namun untuk keperluan khusus. Jadi dia memang bukan umum yang digunakan seperti ATM tadi ya. Dia di sini dia pengguna
atau user yang memang khusus misalnya di bidang kedokteran gitu ya. Jadi kalau bukan dokter dia nggak bisa menggunakan itu gitu ya. Atau mungkin dia orang yang mengerti tentang tanaman gitu ya. Aplikasinya sudah disediakan gitu ya. Nah, dia dia tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi itu karena dia memang spesialis user. Jadi kalau orang lain mungkin belum tentu bisa gitu ya. Jadi database user ada 4 kelompok ini ya. Oke, ini slide-nya sudah habis. Semoga materi tentang konsep dasar basis data bisa Anda pelajari. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.